disuruh observasi, bisa ke sekolah yang ada anak ABK-nya atau bisa langsung ke SMA. Jadi nanti pertanyaan mungkin teman-teman nanti yang menanya, ada 4 pertanyaan ya. Bu, jadi pembelajaran di sini itu seperti apa, Bu? Pembelajarannya untuk anak ABK itu seperti apa, gimana? Kalau pembelajaran di sini di SLB Negeri Cermai ada 3 jenjang ya, SD, SMP, SLB, juga menyesuaikan ketunaannya, tuna netra, tuna grahita, dan tunarungu. Jadi sementara ini tiga ketunaan. Untuk autis dan daksanya kebetulan tahun ajaran ini nggak ada. Kalau pembelajaran menyesuaikan yang kelas 1, 4, 7 dan 10, maaf, kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 itu menggunakan kurikulum merdeka. Kalau yang lainnya masih menggunakan kurikulum K13. Nah, kalau untuk pembelajarannya seperti biasa ya, ada muatan yang bobotnya pembelajaran, juga beberapa persennya itu vokasional dan juga program khusus karena kan sekolah luar biasa, jadi memberikan program khusus sesuai dengan ketunaan masing-masing. Jadi ada pelajaran yang di kurikulum seperti bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain, kemudian ditambah dengan program khusus. Jadi kalau yang tunanetra kita berikan orientasi mobilitas, kalau yang tunarungu kita berikan bina persepsi bunyi, yang tunagrahita kita beri program khusus kemandirian, tata graha, seperti itu. Pembelajaran hariannya seperti itu. Kalau untuk ekstrakurikulernya sama ya, seperti sekolah lain, pramuka wajib, kemudian ada IT untuk yang tunarungu yang tidak mengalami hambatan kognitif. Jadi secara kognitif mereka normal, hanya kena gangguan pendengaran aja, itu ada ekstra itu. Kemudian ekstra menari, terus ekstra gerak dan lagu untuk adik-adik yang hambatan kognitif. Kemudian untuk vokasinya itu ada salon, tata boga, tata busana, ada cuci motor ya, kemudian tata itu seni gria, kayu. Itu layanan pendidikan yang ada di sini. Terus bagaimana caranya Ibu untuk memfasilitasi anak-anak ABK itu, Bu? Kalau dari guru ya? Iya, dari gurunya. Kalau dari guru kita memfasilitasi sesuai dengan, misalnya kita masing-masing guru di sini kan diberi tanggung jawab kelas ya, menjadi wali kelas. Nah, di wali kelas itu nanti yang akan mengampu dia memegang ketunaan apa. Jadi dia memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang mendapatkan kelas 1, kelas 4 berarti kan memberi layanan implementasi kurikulum merdeka. Kalau yang di kelas lainnya berarti menyesuaikan kurikulum 2013. Jadi memberikan itu, kemudian di jam-jam vokasi itu akan dialihkan ke guru yang bidangnya. Misalnya ada bidang guru yang khusus menangani tata boga. Jadi pada jam-jam tertentu anak-anak ini keluar dari kelas menuju ke bengkel masing-masing untuk pembelajaran vokasinya. Jadi itu yang diberikan oleh guru. Sedangkan kalau dari pihak sekolah, manajemen sekolah memberikan ke siswa itu berupa sarana prasarana dan juga dukungan untuk alumni ya. Jadi mereka di sini dulunya ternyata minatnya tuh ke salon. Jadi nanti kalau lulus sudah dalam kondisi yang memiliki bekal keterampilan itu, kita carikan untuk ruang kerjanya juga dengan bidang-bidang lainnya, misalnya tata graha. Jadi kita alihkan ke OB atau cleaning service di perusahaan mana atau di kantor mana. Jadi itu kalau dari pelayanan dari pihak sekolah, dengan manajemennya ada MOU-nya dengan Dudi dan juga pihak-pihak lainnya untuk output dari sekolah ini begitu.
Lalu untuk mengevaluasi kegiatannya atau pembelajarannya itu bagaimana? Evaluasi kita jalankan sesuai dengan yang petunjuk dari pemerintah ya, untuk evaluasi di UTS, ulangan hariannya, ulangan sumatifnya itu tetap sama. Dan untuk evaluasi awal kita adakan asesmen diagnostik itu, dan juga evaluasi pada saat PSB itu kita mendapatkan ada surat rekom, kalau ada yang dari dokter THT, ada yang dari dokter mata. Terus untuk adik-adik yang hambatan kognitif itu kan dapat dari psikolog atau dari dokter umum menyatakan bahwa anak ini mengalami hambatan secara kognitif ya. Jadi kita menerima itu dievaluasi dulu. Nah, jadi kan mudah untuk dikelompokkan. Nah, jadi pelayanannya seperti apa kita berdasarkan hasil evaluasi awal. Evaluasi awal itu kita peroleh dari rekanan tenaga medis. Nah, setelah kita dapat ternyata kita golongkan anak ini tunagrahita, tunarungu atau tunanetra. Kemudian dari pihak sekolah kita asesmen lagi. Misalnya tunanetranya berat atau ringan, apa masih ada sisa penglihatan atau tidak, atau total. Nah, itu kita yang melakukan evaluasinya. Kemudian untuk tunarungu ada sisa pendengaran atau tidak, ataukah tuli total atau organ bicaranya juga terganggu. Kalau yang tunagrahita apakah disertai dengan gangguan sensori ya, saraf motoriknya. Nah, itu nanti evaluasi awalnya. Kemudian setelah diberi pelayanan pada saat akhir mau kenaikan kelas dievaluasi lagi apakah pelayanan proksus terutama ya. Kalau yang kecil-kecil itu proksus dulu sudah berjalan dengan baik maksimal atau belum, sehingga nanti pembagian kelas pada jenjang berikutnya bukan menyesuaikan umur tapi menyesuaikan bisa tidaknya melaksanakan proses itu tadi. Kalau memang kalau yang tunagrahita itu biasanya kan di awal-awal fungsi ototnya lemah ya, jadi kita berfokus ke itu dulu, baru kita memberikan masukan pembelajaran. Jadi lebih ke apa yang dibutuhkan dulu. Berarti awal masuknya ke sini tuh ada tesnya seperti itu? Tidak tes sih. Kalau SLB negeri kan tidak boleh menolak ya. Jadi bukan tes bisa masuk atau tidak, tapi screening awal untuk mengelompokkan ini, mengkategorikan mereka tuh di mana. Kalau sudah jelas A, tunanetra, tapi kan masih ada kelompok kecil lagi. Nah, itu yang evaluasi awalnya di situ screeningnya. Ini nanti layanannya kan tepat. Kalau memang masih ada sisa penglihatan, kita beri layanan yang tunanetra total kan kasihan, padahal masih bisa untuk pakai apa. Nah, itu fungsinya ditunjang dari peran kepala sekolah dan manajemen sekolah untuk memberikan alat bantu apa sekiranya yang dia butuhkan. Tapi dia butuh kaca pembesar, loop ya, atau untuk yang tunarungu berarti dia butuh alat bantu dengar. Kalau memang dia dari keluarga yang mampu, kita arahkan untuk ke Kasum ya, di Karangmenjangan untuk dapatkan itu. Kalau memang dari keluarga yang nggak mampu, kita alihkan ke Dinsos, atau nanti kan banyak kerjasama MOU. Nah, kita alihkan ke data-data mereka tadi bahwa yang ini butuh, yang ini tidak. Ada kadang-kala nama yang keluar itu justru yang mampu, tapi kita subsidi silankan ke yang tidak mampu. Kalau itu dari fungsi evaluasi dari sekolah. Jadi seperti itu. Kalau guru lebih ke teknis di siswanya langsung. Masalah yang sering terjadi gitu apa Bu menghadapi anak-anak ABK itu? Biasanya kan pasti ada anak-anak yang susah untuk diatur atau itu bagaimana? Kalau di dunia pendidikan luar biasa dan inklusi itu tidak dinamai masalah Mbak, tapi tantangan. Kalau kita bilang masalah nanti gurunya stres karena setiap hari berhadapan dengan anak seperti ini ya. Kalau kita buat semacam challenge atau tantangan, itu membuat motivasi tersendiri buat kita yang menangani ABK. Jadi tantangannya tuh menyesuaikan. Biasanya tantangan pertama adalah saat baru masuk, kan adaptasi yang sulit buat mereka. Kalau untuk harian itu sudah biasa sama ya, kita tinggal menyesuaikan kebutuhannya apa, asal gurunya sudah dari awal udah dievaluasi ini butuh ini itu di sini tuh sudah tercover. Jadi kita butuh apa, ini anaknya seperti ini, kita sudah bisa, itu udah bukan tantangan lagi, dah bahkan hal yang lumrah terjadi di sini. Mungkin tantangan awal itu pada saat anak baru masuk adaptasi dan pada saat anak memasuki masa pubertas, karena gangguan emosi disertai dengan disabilitas yang bawaan mereka sendiri itu biasanya akan fluktuatif, tingkat emosinya sedikit lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang reguler.
kalau di sekolah umum ya, misalnya diri kalian sendiri aja lah pada saat masa puber kan mengalami fase-fase yang nggak nyaman, apalagi dengan adik-adik yang mengalami hambatan. Jadi tantangan terbesarnya di dua itu, di awal mereka masuk sama pada saat mereka menghadapi masa pubertasnya. Itu tantangan terbesar. Kalau yang lainnya biasa, bukan tantangan biasa, maksudnya udah makanan harian kita. Jadi apa yang kita kerjakan dan kita berikan kan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hambatan sih. Untuk sekolahnya ini Senin sampai Jumat. Iya, 5 hari sekolah. Sampai Jumat pulangnya. Kalau yang SD jam 10, kalau yang SMP SMA setelah sholat zuhur. Sudah kita. Ada lagi. Cukup.